Malam ini kita akan membahas tentang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian mendapatkan suatu kebaikan, maka pujilah Allah. Tetapi jika kalian ditimpa dengan suatu keburukan, maka janganlah kalian mencela kecuali diri kalian sendiri. Hadis qudsi ini sangat panjang, dan yang kita ambil tadi adalah ujung dari hadis qudsi ini. Salah satu pelajarannya, jika kalian mendapatkan kebaikan, maka pujilah Allah. Tetapi jika kalian ditimpa dengan suatu ujian atau keburukan, janganlah kalian mencela kecuali diri kalian sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak boleh kita menyandarkan satupun hal yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi tentang takdir dalam hidup kita ataupun peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, kita tidak boleh menyandarkannya kepada Allah dalam arti menuduh bahwa itu semuanya karena Allah tidak adil, karena Allah tidak baik, karena Allah zalim. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah bersikap zalim kepada hambanya. Allah tidak pernah curang kepada hambanya. Allah tidak pernah menjahati hambanya. Justru sebaliknya, rahmat Allah itu lebih luas. Rahmat Allah itu sangat besar. Kasih sayang Allah itu tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sehingga tidak pantas bagi seorang hamba untuk menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Kalau kita mulai berpikir yang negatif tentang Allah, karena mungkin ada hari di antara hari-hari dalam kehidupan kita itu yang kurang menyenangkan, maka kita sudah disebut orang yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia saja yang banyak celah, kita tidak boleh bersuudzon, apalagi kepada Allah yang tidak punya celah. Manusia banyak celah. Banyak sekali celah manusia. Dia pelupa, dia itu silap, dia itu terbawa hawa nafsu, dia itu lemah, dia itu ikut-ikutan, dia itu bodoh. Banyak celah pada diri manusia, tapi tetap ayatnya ijtanibu, jauhilah prasangka kepada manusia. Karena sesungguhnya sebagian besar prasangka kepada manusia itu bohong. Sebagian kecil saja yang benar. Tapi kalau kepada Allah, semuanya bohong. Siapapun yang suudzon kepada Allah, semua suudzonnya itu bohong. Jadi tidak pantas bagi seorang muslim, tidak boleh kita sekalipun dalam hidup kita itu untuk berpikir negatif tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah itu kalimat tanzih. Tanzih itu artinya meniadakan semua hal-hal yang buruk tentang Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan pikiran kita dari semua suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tanzih, membersihkan. Sehingga kita menyebutnya dengan istilah subhanallah. Kita sebut dengan istilah tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah dari cela. Maha suci Allah dari aib. Maha suci Allah dari keburukan. Maha suci Allah dari semua sifat-sifat yang jelek. Maha suci Allah subhanallah. Maka malam ini kita akan membaca ayat-ayat dan juga hadis-hadis serta mencoba untuk mentadaburi beberapa kisah tentang bagaimana seharusnya seorang hamba itu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan membaca firman Allah di dalam surat Al-Fath. Coba buka surat 48. Surat Al-Fath ayat ke-6. Surat 48 ayat ke-6 surat Al-Fath.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Dan dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berburuk sangka terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Di dalam ayat ini ada kalimat dhannina billahi dhannas sau, atau bahasa lainnya su'udzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang berburuk sangka kepada Allah? Bagaimana bentuk-bentuknya? Macam-macam. Salah satu di antara istilah berburuk sangka kepada Allah itu adalah iftira. Iftira. Al-iftira. Iftira itu mengada-ngada. Mengada-ngada atau menyebutkan sesuatu yang tidak pantas kepada Allah. Iftira. 'Alallahil kadzib. Mengada-ngada kepada Allah dengan kedustaan. Dan ini adalah salah satu bentuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama suka mengada-ngada tentang zat Allah. Pertama, berburuk sangka tentang zat Allah. Apa arti berburuk sangka tentang zat Allah? Dia mengumpamakan Allah itu seperti makhluk. Allah itu punya wujud seperti makhluk. Dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu misalnya bertempat dengan mengatakan Allah ada di mana-mana. Ketika seorang anak bertanya kepada ibunya, "Mah, Allah itu ada di mana?" Kata mamanya, "Ada di mana-mana." Ada di mana-mana. Kalau begitu, Allah juga ada di WC. Gimana jawabnya kan? Karena Allah ada di mana? Di mana-mana. Terus jawaban yang benar bahwa Allah itu ada di mana? Gimana jawabnya? Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kalau kita bilang Allah ada di dalam hati, ini jawaban masih syubhat. Lebih jelas lagi kita jawab, dia bersama adik dimanapun adik berada. Artinya dia bersama, bukan ada di, tapi bersama. Ma'iyah, bersama itu bisa berarti melihat, bersama itu bisa berarti mendengar, bersama itu bisa berarti menolong. La tahzan, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah ma'as sabirin. Allah bersama orang yang
sabar. Artinya ketika seseorang menyebutkan bahwa Allah itu ada di sini, Allah itu ada di situ dalam bahasa bahwa Allah itu bertempat, maka dia telah suudzon terhadap Allah. Atau zat lain tentang Allah dikatakan bahwa Allah itu enggak sendiri. Allah itu punya partner. Bahasa yang sering kita dengar itu sekutu. Sekutu itu adalah bahasa politiknya koalisi. Kalau bahasa bisnisnya partner. Kalau bahasa keluarganya pasangan. Kalau bahasa hubungan sosialnya itu teman, sahabat, syarik. Syarik itu artinya kalau dalam bisnis, syarik itu partner bisnis. Kalau dalam keluarga, suami istri syarik. Jadi la syarika lahu, tidak ada partner dia. Dia tidak punya partner, dia tidak punya sekutu, dia tidak punya untuk berbagi kekuasaan itu enggak ada. Karena dia ahad sendiri. Semua kekuasaan milik dia dan semua kebesaran milik dia, tidak dibagi kepada yang lain. Nah, orang yang suudzon kepada Allah itu salah satunya adalah dengan mengatakan Allah itu punya sekutu, enggak sendiri. Sekutunya bisa jadi istri, bisa jadi anak, bisa jadi putri-putri, sebagaimana orang Arab jahiliyah menganggap berhala itu sebagai sekutu Allah. Orang Arab jahiliyah itu mengakui Allah sebagai Tuhan. Makanya di masa jahiliyah itu ada anak bernama Abdullah. Walaupun belum ada Islam, tapi sudah ada anak namanya Abdullah. Berarti dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Cuma bedanya dengan Islam apa? Tuhan versi jahiliyah, Allah itu punya anak perempuan. Namanya Lata, Uzza, dan Manat. Atau Hubal. Dia punya anak-anak perempuan yang diberi nama oleh manusia. Setelah itu dijelmakanlah anak perempuan ini dalam bentuk patung-patung dewi. Ada yang panjang rambut, ada yang pendek rambut, ada yang pakai pakaian ini, pakai pakaian itu. Ini dewi-dewi disebutkan dalam jelmaan sebuah patung. Disembahlah patung itu sebagai perantaraan menyembah ayah mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ini namanya suudzon kepada Allah dalam urusan zat Allah. Dikatakan Allah itu punya sekutu, dikatakan Allah itu punya anak, dikatakan Allah itu tidak bisa berdiri sendiri, harus butuh yang lain untuk menguasai alam semesta. Ini suudzon kepada Allah. Atau suudzon yang lain kepada Allah adalah menafikan sifat-sifat Allah, menafikan nama-nama Allah yang mulia, menafikan kebesaran-kebesaran yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ragu kepada kebesaran Allah. Ini berarti suudzon sama Allah. Sama dengan dia bilang, bukan Allah yang maha rahman, tetapi adalah seseorang. Bukan Allah yang maha rahim, tetapi adalah seseorang. Bukan Allah yang maha aziz, tetapi adalah seseorang. Makanya, seringkali Allah menutup ayat di dalam Al-Quran itu dengan nama-nama dan sifatnya. Wahuwal ghafurur rahim, wahuwal azizul hakim, wahuwal rahmanur rahim, wahuwas sami'ul basir, wahuwa alimun khabir, wahuwa latifun khabir, wahuwa... Banyak nama-nama Allah yang disebutkan di akhir ayat. Untuk apa? Supaya kita mengakui Allah itu punya semua sifat dan nama-nama yang mulia. Sifat yang agung. Baik itu sifat jalal atau sifat kamal. Sifat jalal itu Rahman, Rahim, Ghafur, Ghaffar, Hakim, Wahhab, Wadud. Sifat kamal yaitu sifat Aziz, Jabbar, Qahar, Mutakabbir. Apalagi sifat-sifat yang keras. Semuanya adalah sifat-sifat Allah yang harus kita akui. Enggak boleh kita meragukan satupun di antara sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, Allah Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Kita enggak boleh khawatir kalau kita, apa arti yakin dalam bahasa Arab? Istilahnya apa? Percaya dalam bahasa Arab istilahnya apa? Iman. Iman itu dari bahasa aman yang artinya nyaman, tidak ada rasa gundah, tidak ada gangguan, tidak ada zilzal, guncangan, tidak ada raib, keraguan-raguan, aman. Maka orang yang beriman hatinya aman. Orang yang beriman hatinya tentram. Orang yang beriman hatinya nyaman. Kalau kita yakin bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, maka kenapa kita merasa takut? Kenapa kita merasa sedih? Kenapa kita merasa khawatir?
Kenapa kita merasa gundah? Kenapa kita merasa was-was? Kenapa? Berarti kita tidak benar-benar yakin Allah sang pemberi rezeki. Kenapa khawatir? Allah kan yang ngasih rezeki. Kenapa kita harus ngebela-belain banget sesuatu yang Allah benci? Kita ambil sesuatu yang Allah larang demi mendapatkan sesuatu nasi, katanya ikhtiar. Padahal Allah yang memberi rezeki, bukan pekerjaan, bukan seseorang, bukan siapapun, tetapi Allah lah yang memberi rezeki. Sehingga orang yang yakin kepada Allah bahwa Allah itu maha pemberi rezeki, dia tidak akan, pikirannya itu nggak akan kemana-mana, nyaman. Tapi ketika dia mulai suuzon sedikit saja, bisa nggak ya saya makan hari ini? Berarti dia sudah suuzon kepada zat Allah sang maha pemberi rezeki. Kalau saya nanti nikah, saya bisa ngasih makan nggak kepada istri dan anak-anak saya? Asa ayyughniyahumullah, kata Allah. Allah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka. Yughni bukan cuma cukup, memperkaya mereka. Ngapain lagi khawatir? Yang penting laksanakan perintah Allah. Kalau Allah bilang kerja, ya kerja. Allah bilang cari yang halal, ya cari yang halal. Setelahnya nggak usah khawatir. Maka belajar akidah itu nomor 1 dalam agama. Namanya fiqhul akbar, fikih terbesar. Baru setelahnya ada fikih asghar, yaitu ibadah dan muamalah. Fikih yang paling besar, orang Indonesia itu jarang belajar. Baru masuk ke musola, ke masjid, anak kecil baru TK atau SD, langsung diajarkan tentang sholat. Fikih kecil. Diajarkan tentang akhlak, fikih kecil. Sedikit yang diajarkan tentang akidah, yang itu adalah fikih besar. Sehingga walaupun dia udah sholat, walaupun dia udah tahu tentang ibadah, tapi dia belum punya keyakinan yang kuat sehingga gampang galau. Muncullah generasi galau. Kenapa? Nggak ada akidahnya. Coba lihat di Mekah, ayat-ayat yang turun di Mekah, apa isinya? Akidah akhirah, akidah akhirah, akidah akhirah. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Itu aja terus isinya. Baru nanti setelah di Madinah muncul sholat. Sholat yang sudah 5 waktu. Walaupun dia menjelang hijrah ke Madinah. Sholat 5 waktu. Kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian jihad. Kemudian menutup aurat, hijab. Kemudian haji, umrah di Madinah. Kalau sholat menjelang Madinah. Walaupun sholat itu sudah ada sejak awal risalah. Tapi dikonsep dalam bentuk 5 waktu menjelang ke Madinah. Intinya syariat itu baru muncul setelah sampai di Madinah. Sebelumnya akidah akhirah, akidah akhirah. Coba lihat ayat-ayat tentang yang di juz amma. Rata-rata akhirah, akidah. Ini menunjukkan bahwa yang harus kita bangun terlebih dahulu adalah jangan suuzon sama Allah. Kalau kita udah nggak suuzon sama Allah, insya Allah kita nggak akan suuzon sama manusia. Kita tidak akan menjelek-jelekkan manusia. Kenapa? Bagaimanapun juga dia adalah ciptaan Allah. Makanya salah satunya yang paling gampang misalnya Allah maha pemberi rezeki. Udah kenapa ragu? Kenapa kita bilang, ini nggak boleh, pekerjaan ini haram. Tapi keuntungannya gede. Berarti makin gede dosanya. Udah tinggalkan saja pekerjaan ini, ambil pekerjaan lain yang halal. Terus saya mau makan apa? Ah, ini nggak yakin sama Allah nih, iftira. Ini su'udzon sama Allah. Kalau misalnya dikatakan, ini haram Ustaz, haram. Tanya lagi ke Ustaz lain, Ustaz ini halal nggak? Haram. Ustaz ini halal nggak? Haram. Dalilnya jelas. Ya sudah, mulai hari ini juga saya langsung akan resign, saya akan minta berhenti, bahkan uang pensiunnya pun saya nggak berani makan, kalaupun saya ambil saya kasih ke fakir miskin, tapi saya tidak akan makan. Kenapa? Saya tahulah Allah yang maha pemberi rezeki. Falima syak, lalu kenapa ragu? Kenapa was-was? Kenapa khawatir? Gara-gara kurang yakin kepada sang pemberi rezeki. Kan enak hidup kalau udah yakin sama Allah maha pemberi rezeki. Dan yakin itu yakin yang paling benar. Kalau keyakinan kepada selain Allah, keyakinan yang palsu. Hari ini kita mendapatkan bukti, besok udah gak ada lagi bukti itu. Dia sudah mengecewakan. Tapi kalau yakinnya kepada Allah, Allah maha benar. Kita sering mendengar itu. Shadaqallah. Bahkan kalau ada orang yang ngaji lupa bilang Shadaqallahul-Azim, kita protes. Tapi kita gak percaya sama Allah, itu aneh tuh. Ada orang ngaji, kan Shadaqallahul Azim itu bukan bagian dari ayat ya. Jadi kalau kita habis ngaji bisa bilang Shadaqallahul Azim itu dengan keras atau pelan. Nggak harus Shadaqallahul Azim. Itu kan qori. Kan kita nggak harus gitu. Kita bisa baca misalnya
wasa'at masira. Sadaqallahul azim. Bisa. Atau bareng-bareng sadaqallahul azim semuanya kan bisa kan? Namanya juga bukan ayat. Kalau lupa dibaca pun tidak dosa. Tapi karena luar biasa ya kita ya hebat. Kalau ada yang lupa bilang sadaqallahul azim, Ustaz kok tadi nggak pakai sadaqallahul azim? Tapi giliran dikatakan yang tadi Allah Maha Pemberi rezeki, tinggalkan pekerjaan itu. Terus nanti saya makan apa? Mana sadaqallahul azim? Mana yang dia bilang Allah itu Maha benar? Udah gitu terjemahannya salah lagi kan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Padahal apa? Maha benar Allah yang Maha Agung. Oh kok gitu Ustaz? Kan udah berpuluh-puluh tahun sejak zaman Soekarno kita udah Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah orang kita, kalau udah jadi kebiasaan, nggak mau lagi diubah. Takut dengan perubahan. Dia bilang nggak boleh fanatik. Kenapa fanatik kepada yang nggak benar? Kenapa nggak berfanatik kepada yang benar? Itu aja udah terjemahannya salah. Dan terus kenapa juga harus kalau ada qori itu terus sari tilawah harus perempuan? Mentang-mentang gara-gara istilahnya sari gitu? Harus perempuan? Sadaqallahul azim. Udah sebelahnya, aku berlindung dari godaan setan. Nunjuk lagi tuh. Yang terkutuk. Ini kenapa harus gini gitu loh. Aneh kan? Kenapa nggak si qori'nya aja? Kan udah ada Quran terjemah, tinggal baca. Dia baca gini nih. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, kan jelas. Kenapa harus ada dua orang? Satu laki-laki, satu perempuan. Bukan muhrim pula. Saya qori waktu kecil. Jadi saya sering tampil di televisi. Malam Jumat, sari tilawahnya perempuan. Masih kecil untungnya. Coba kalau udah remaja. Sari tilawahnya perempuan. Qori'ah, suaranya bagus. Dia, aku berlindung apa segala macam. Nanti kalau ayatnya tentang neraka, oh, kayak orang baca puisi kan? Ini karena kebiasaan kita. Makanya kalau kita rajin bilang sadaqallahul azim, kenapa sadaqallahul azim itu nggak masuk ke hati? Kenapa cuma di lisan? Sadaqallahul azim, Maha benar Allah yang Maha Agung. Kenapa enggak? Oh benar tuh, memang benar ayat itu memang benar. Memang Allah Maha Razzaq, memang Allah Maha Rahman, memang Allah Maha Ghafur, memang Allah Wahhab. Jadi kalau misalnya dia belum dapat anak, berdoa lagi berdoa supaya Allah kasih anak. Udah berdoa, bukan udah nggak ada cerita udah berdoa, terus berdoa. Kenapa? Kalau nggak dikasih anak nanti dikasih di mana? Di surga. Emang di surga ada anak? Hadis riwayat Tirmizi. Baru aja kemarin saya baca. Kata Nabi, ketika seseorang menginginkan anak di surga, hari itu juga istrinya hamil dan melahirkan tanpa rasa sakit. Hadis riwayat Tirmizi. Abu Dawud. Ketika seseorang menginginkan anak di dalam surga, hari itu juga istrinya hamil dan melahirkan tanpa rasa sakit dan tanpa menghilangkan keperawanannya. Lahir anaknya. Berarti kita punya anak banyak di surga? Punya anak banyak. Makanya nggak usah berputus asa, minta aja anak. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka waliya, waj'alhu Rabbi radiyya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kok belum Ustaz? Ala inna nasrallahi qarib, innallaha sami'ud du'a, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Terus saja minta. Kenapa? Allah kita yakin Sami', Maha mendengar. Dan kita yakin kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, aku malu kalau melihat hambaku mengangkat kedua tangannya, lalu aku tidak mengabulkan doanya, itu aku malu. Maka kalau kita yakin sama itu, terus saja minta. Allah nih pasti malu nih nggak ngabulin. Allah beri saya anak, pasti Allah malu, pasti Allah mendengar. Tapi kalau kita bilang, Allah dengar nggak ya? Itu suuzon. Allah mau ngasih nggak ya? Saya khawatir Allah nggak akan ngasih. Itu suuzon. Karena Allah sendiri mengatakan, aku ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku pasti mengijabah. Pasti aku akan memberikan apa yang mereka minta. Maka mintalah ke Allah. Kalau kita ragu, Allah ngasih enggak ya? Allah mendengar enggak ya? Berarti kita udah su'udzan terhadap Allah. Iftira. Padahal Allah sami'ud du'a. Allah wahhab, maha pemberi. Allah syakur, maha menghargai. Allah razzaq, maha memberi rezeki. Ini nggak boleh kita ragukan sedikit pun. Sampai nanti kita malah bersuudzon kepada Allah.